Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Hanif dari kelas Matematika. Sekarang saya akan mempresentasikan PJGL tentang branding kolam renang Kalimari. Kita dulu, tadi Kalimari ini adalah sebuah kolam renang yang berada di Bulawang, tepatnya di Desa Sidomulyo, Kabupaten Malang. Oke, kenapa saya membranding ini? Karena kolam renang ini sudah jadi kolam renang yang cukup terkenal di Kabupaten Malang, di mana kolam renang ini sudah banyak dikunjungi oleh para wisatawan karena harganya itu sangat murah. Karena harganya itu pada hari kerja sekitar 10.000, terus pada hari weekday atau hari libur yang lainnya sekitar 5.000 saja. Kena iki mati. Ini dari satu ini di kolam renang Kalimari ini mengandalkan mata air yang dilengkapi dengan kolam renang. Jadi Kalimari ini dulunya adalah sebuah kolam pemancingan ikan dulunya, tapi juga ada sumber airnya. Jadi investornya dulu itu datang karena punya potensi yang besar di situ, jadi dijadikan sebuah kolam renang agar potensial dan hanya untuk kolam pemancingan saja. Ini saya mengambil beberapa keyword. Ada rumah kastil, yaitu rumah ownernya sendiri. Terus ada perosotan yang dari kolam renangnya. Terus aliran air yang memang ada sungai yang mengalir juga di situ. Terus ada juga kolam renangnya juga. Jadi Kalimari ini samping kolam renang, dia ini juga ada UMKM-nya juga. Ada beberapa UMKM di sini seperti UMKM Warung Buksi, terus ada juga yang ini. Terus ada beberapa spot foto. Ada foto yang ini yang ada rumah biasanya itu rumah jembatan. Terus itu ada pendopo. Ada sebenarnya ada gengsinya juga. Gengsinya ini juga bisa disewa juga untuk menyewa berbagai macam acara, misalnya kayak wedding atau yang lainnya juga. Kayak gitu. Terus ini Kalimari ini diikuti dari Times Indonesia. Kalimari ini adalah kolam renang yang sudah terkenal dengan pengelolaan fasilitas dan usaha pendukungnya yang sudah sangat lumayan bagus karena sudah sangat lama berdiri. Sekitar tahun 2011 kolam renang ini sudah berdiri dan pendirinya adalah Muhammad Ali, adalah pendiri dari kolam renang ini. Yang orangnya itu yang ini. Ini adalah pendirinya kolam renang Kalimari. Aneh. Oh, ini udah. Sing dini tadi. Yang mana yang mana? Ini Pak. Ini di kolam renangnya namanya Muhammad Ali. Jadi beliau di sini yang sudah mengembangkan kolam renang kali ini. Kolam pemancingan Kalimari dari kolam renang yang sudah tersohor di Kabupaten Malang. Kayak gitu. Oke, next. Lagi. Oke, ini keyword dan sketsa. Ini keywordnya ada beberapa, ada kolam renang, terus aliran air dan Kalimari atau rumah awalnya sendiri. Jadi rumah awalnya ini adalah sebuah kastil dan di Mandiban spot foto juga. Terus ada aliran air karena memang ada aliran sungai yang mengalir juga di sebelah sebelum itu, maksudnya Kalimari memang ada sungai mengalirnya juga. Terus ini ada juga kolam renang yang saya ambil juga dari kolam renang di Kalimari yang jumlahnya ada 3. Yang satu lagi paling besar karena ada perosotannya, satu lagi kolam dewasa, satu lagi kolam anak. Terus ini ada logo yang saya buat. Ada yang ada kolam renang kayak gini. Terus ini ada yang cuma aliran air saja, ada cuma rumah saja. Terus ini ada juga yang ada pohon kelapanya juga. Oke, sini ada juga ekspresi yang ada pelanginya juga di logonya. Oke, next.
Nah, ini ada opsi yang saya digitalkan dari logo tadi. Ada yang versi ada pelanginya, ada dua versi ada pelanginya, ada yang cuma dia bunyi aja, yang versi ini. Ada yang ada kolam renangnya juga, yang cuma bunyi aja, ada pelanginya. Oke, next. Sekarang timeline. Timeline ini adalah timeline pengerjaan saya. Mulai dari tanggal 12 sampai 12 Januari adalah ACC judul dan juga validasi judul. Saya mencari MKM yang potensial untuk saya bikin. Terus saya mulai membuat GSM, 501H dan lain-lainnya. Terus lanjut tanggal 1 sampai tanggal 10 pembuatan GSM. Tanggal 10 sampai 12 saya menyusun laporan setelah ujian ini. Setelah itu tanggal 18 saya memulai membuat konsep video dan pembuatan naskah. 24 sampai Maret saya akan membuat video dari storyboard, terus lain-lain yang berhubungan dengan video saya buat sampai tenggatnya pada tanggal 31 Maret. Oke, next. Oke, sekarang lanjut ke gerakan manual. Next. Lanjut. Ganti lagi. Oke, ini konsep logo. Konsep logo ini terinspirasi dari air yang mengalir yang menunjukkan bahwa ini adalah kolam renang yang berasal dari mata air dan sungai yang menjadikannya sebuah kolam kecil dan dulunya itu adalah kolam pemancingan ikan. Dan sekarang oleh Pak Ali ini dijadikan kolam renang biar potensial juga, biar warga yang ada di situ bisa bekerja di kolam renang ini juga. Jadi bisa menambah penghasilan di daerah itu juga. Dan karyawannya ada sekitar 16 dan 2 diantaranya adalah orang disabilitas. Terus ini sebuah rumah hasil juga diaplikasikan sebagai ikon di rumah peserta ini yang merupakan rumah awalnya sendiri dan juga merupakan ikon yang paling menonjol di Kalimeri. Dan termasuk ini sangat amanah yang bisa diuji oleh semua kalangan. Dan penggunaan font History of Bawah ini memang saya pilih karena yang paling cocok untuk logo ini karena tidak terlalu kaku dan tidak terlalu yang formal banget. Jadi agak sedikit saya agak kanan-kanan. Jadi cocok kan memang rata-rata kalau renang nggak butuh pakai font yang formal kayak gini. Jadi pakai font yang tentunya bisa menarik di mata para pengunjung. Selanjutnya ini adalah mood board. Jadi di mood board ini beberapa versi cuma saya ambil. Sebelumnya logo Kalimeri dengan bentuknya seperti ini. Jadi cuma sederhana aja, cuma ada kastil terus ada pelanginya tulisan Kalimeri. Terus sisanya saya ambil dari beberapa hal kayak aliran sungai, mata air, ada kastilnya juga. Terus ini font, terus ini patternnya, ini color palette-nya. Cuma ada warna yaitu warna biru tua, biru muda dan juga coklat tua. Lanjut, ini logo bank. Ini yang tadi saya bahas. Ada aliran air, kastil dan juga perosotan dan kolam renang. Terus next. Ini logo metrik yang saya buat. Awalnya memang saya buatnya cuma ini saja, terus saya tambahkan ini, terus saya buat kastilnya. Sebelumnya kastilnya ini full kotak kayak gitu, terus saya buat biar agak menarik, saya potong di bagian situnya biar ini bisa nyambung ke kastilnya. Oke, next. Ini super grafiknya. Jadi cuma ada 2 elemen aliran air dan juga kastilnya yang jadi ikon di Kalimeri. Lanjut. Ada juga skema warna. Skema warna ini adalah warna yang saya gunakan di kolam renang. Di logonya maksudnya ada coklat tua, terus biru tua, terus biru muda dan juga putih. Oke, next. Lanjut. Ini konfigurasi logo ada yang seperti ini, ada yang ada warnanya dan juga ada yang cuma warna putih kayak gini aja. Next. Terus ini varian logo ada yang panjang hurufnya, enggak ada yang tumpuk-tumpuk, cuma ada panjang, ada yang tumpuk-tumpuk dan ada juga di samping kanan. Oke, lanjut. Ini tipografinya saya menggunakan History of Bawah sebagai font logonya. Lanjut. Terus ini logo grid yang saya gunakan biar
ada ukuran pembuatan logonya. Oke, next. Google Space ini untuk Google Space gunakan agar logonya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu lebar kayak gitu. Oke, next. Aplikasi macam itu baru buka. Oke, ini pada media cetak ada beberapa media yang saya aplikasikan, ada Edika, banner, dan juga billboard. Jadi di banner ini cuma ada gini aja. Ini memang sebelumnya saya lupa menambahkan harga dan juga beberapa informasi lainnya tentang untuk mempromosikan kalibernya. Di memang sebelumnya, terus ada juga billboard yang juga sama masih kurang ya, karena memang saya itu cuma tembak aja. Terus ini ada edikaf juga yang saya buat. Ini kira-kira desainnya kayak gini nanti kalau sudah di ACC. Oke. Ini ada ininya, ada topi, ganci dan juga kaos. Misalnya nanti galimernya ada event atau apa, ini salah satu template-nya bisa dibuat seperti ini. Ini lanjut. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Ya, ini untuk penyampaiannya sudah jelas ya, sudah saya sudah paham apa yang kamu sampaikan. Cuma yang ada yang di 5W1H yang wow, dengan pengelolaan yang baik, harga terjangkau. Mungkin dilampirkan harganya berapa. Kalau maksudnya kamu bilang terjangkau untuk konsumen yang seperti apa? Masyarakatnya yang menengah ke bawah, menengah atau menengah ke atas. Mungkin ditambahkan kalau weekday berapa, kalau hari yang naik apa berapa gitu. Mungkin ditambahkan. Mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja dari saya. Saya ingin tahu konsep branding itu apa sih? Pemahaman branding itu apa? Menurut saya, kalau menurut saya pemahaman branding itu adalah kita memperkenalkan kembali suatu tempat atau organisasi atau yang lainnya juga ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa tahu kembali bahwa ini adalah ada tempat wisata yang sudah dari dulu ada, tapi mungkin terlupakan, tadinya harus diiklankan ulang, harus diperkenalkan ulang biar masyarakat itu tahu kalau ini masih ada dan masih hidup sampai sekarang. Misalnya kayak logo KAI itu kan dulu juga logonya masih lama dan sekarang setelah ganti logo saya lebih bagus dan masyarakat menggunakan moda transportasi itu lagi dan semakin ramai. Nah, kalau konsepnya